wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrus syiyam wa ja'alahu syahrul Qur'an wa syahrut taubati wal ghufran. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Munawwarah Perumahan Anggrek Sari, yang juga sangat kami hormati, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah sholat isya dan juga sholat tarawih serta witir Masjid Al-Munawwarah. Kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimana wa rahimakumullah wa asadakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sungguh hanya karena limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya lah hari ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan hari yang kedua, dan sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah qiyam Ramadan, jamaah sholat tarawih dan witir malam yang ketiga. Mudah-mudahan dengan segala kekurangan ibadah puasa serta qiyam Ramadan kita, Allah benar-benar berkenan, meridhoi dan menerimanya, sehingga kita semua tergolong orang-orang yang disebutkan oleh Nabi dalam sebuah hadisnya, man shoma ramadhana wa qamah. Barang siapa mengerjakan ibadah puasa Ramadan dan juga melaksanakan qiyam Ramadan imanan wahtisaban, mengerjakannya dengan dasar iman kepada Allah dan mengharap ridho serta ganjaran dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, sungguh dosa-dosa di masa lalunya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah semuanya yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh beliau sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, diceritakan suatu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sha'ida 'alal mimbar, naik ke mimbarnya, tentunya untuk memberikan tausiah, pencerahan kepada para sahabatnya. Ketika Nabi sampai di tangga mimbar yang pertama, tiba-tiba Nabi mengucapkan kalimat amin. Naik ke tangga mimbar yang kedua, Nabi pun juga mengucapkan kalimat amin. Dan naik ke tangga mimbar yang ketiga, Nabi juga mengucapkan kalimat amin. Singkat cerita, setelah beliau Nabi menyampaikan
tausiah dan nasihatnya kepada para sahabat. Beliau turun dari mimbarnya dan ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, baru saja engkau melakukan sesuatu yang selama ini belum pernah engkau lakukan. Engkau naik mimbar dan engkau amin sampai 3 kali. Ada apa gerangan ya Rasul?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu Rasul menjawab, "Wahai para sahabat, ketahuilah saat aku naik mimbar tadi, di tangga mimbar yang pertama, Jibril berdoa, dan setelah berdoa Jibril perintahkan kepadaku, wahai Muhammad, ucapkan amin. Lalu aku ucapkan amin. Begitu juga ketika aku naik tangga mimbar yang kedua, Jibril berdoa, dan setelah berdoa perintahkan padaku, ya Muhammad, ucapkan amin. Lalu aku juga ucapkan amin. Begitu juga ketika aku naik tangga mimbar yang ketiga, Jibril pun berdoa. Setelah berdoa, Jibril perintahkan aku, "Qul ya Muhammad amin." Ucapkan amin wahai Muhammad. Lalu aku ucapkan amin. Doa Jibril yang pertama, dia katakan, "Ya Muhammad, arghamallahu anfa rajulin dzukirta indahu wa lam yusalli alaik, ab'adahu Allahu min jannatihi wa rahmatihi wa adkhalahu Allahun nar." Wahai Muhammad, semoga Allah celakakan, semoga Allah binasakan, hinakan dan rugikan ketika ada umatmu, namamu disebut di sampingnya, dia tidak mau bersolawat kepadamu. Semoga Allah jauhkan ia dari rahmat dan surganya, dan semoga Allah masukkan ia ke dalam nerakanya. Lalu aku ucapkan amin atas perintah Jibril. Yang kedua doa Jibril, "Ya Muhammad, arghamallahu anfa rajulin indahu abuhuma aw ahaduhuma falam yu'mila fihi bisababihi yadkhulul jannah." Semoga Allah hinakan, celakakan, rugikan ketika ada umatmu yang sempat memiliki kedua orang tuanya, atau memiliki salah satu dari kedua orang tuanya, tapi sampai keduanya meninggal, dia belum melakukan perkara yang bisa memasukkan dia ke dalam surga. Semoga Allah jauhkan umatmu yang seperti itu dari surga dan rahmatnya, dan semoga Allah masukkan ia ke dalam nerakanya. Aku ucapkan amin. Dan yang ketiga doa Jibril, "Ya Muhammad, arghamallahu anfa rajulin dakhala alaihi Ramadan wa tamma Ramadan qabla ayyufaralah." Wahai Muhammad, semoga Allah hinakan, permalukan, binasakan, celakakan dunia akhiratnya umatmu yang Allah beri kesempatan jumpa dengan bulan Ramadan. Selesai Ramadan, keluar dari Ramadan, keadaannya belum diampuni. Semoga Allah jauhkan umatmu yang seperti itu dari rahmat dan surganya, dan semoga Allah masukkan ke dalam nerakanya. Hadirin yang dimuliakan Allah,
doa dari malaikat yang paling mulia dan utama, Jibril alaihissalam, dan doanya diamini oleh Rasul yang paling mulia, pemimpin para Rasul, bahkan makhluk ciptaannya Allah yang paling mulia, yang sebab dia Allah ciptakan alam semesta. Tentu wajib bagi kita untuk meyakini doa pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 golongan manusia dari umatnya Nabi Muhammad yang didoakan celaka oleh Jibril, yang didoakan hina oleh Jibril, akan malu dunia akhiratnya oleh Jibril, dan doanya diamini oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mereka yang tidak mau bersolawat ketika mendengar nama Nabi disebut di sampingnya. Yang kedua, anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya sampai keduanya meninggal, tergolong anak yang durhaka, tidak melakukan amalan yang bisa menghantarkan dia ke dalam surganya Allah. Dan yang ketiga, hadirin kita semua yang saat ini diberi anugerah mulia luar biasa oleh Allah, berjumpa dengan bulan Ramadan, tapi nanti kita keluar dari Ramadan, keadaan kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sungguh banyak amaliyah-amaliyah yang lewat amaliyah-amaliyah tersebut Rasulullah memberikan garansi, meskipun tanpa istighfar dosa kita diampuni oleh Allah. Di antara amaliyah tersebut adalah puasa Ramadan dan qiyam Ramadan. Ketika ada hamba Allah dijumpakan dengan bulan Ramadan, keluar dari Ramadan, kondisinya belum terampuni dosa-dosanya oleh Allah, menunjukkan selama di bulan Ramadan mereka tidak melakukan amaliyah-amaliyah yang menjadi sebab dosa-dosa di masa lalunya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah terus membimbing kita, memberikan kemampuan zahiran wa batinan kepada kita, sehingga kita semua tidak tergolong 3 manusia yang didoakan buruk oleh Jibril dan doanya diamini oleh Rasulullah. Kita menjadi pribadi yang ketika mendengar nama Nabi disebut, kita semangat bersolawat pada Nabi. Kita menjadi anak yang terus berbuat baik dan membaktikan diri kita kepada kedua orang tuanya. Dan ketika Allah jumpakan kita dengan bulan Ramadan, tidak kita sia-siakan perjumpaan mulia ini. Kita melakukan amaliyah yang benar-benar menjadi sebab keluar dari Ramadan. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.